Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Raisyara Putri Arif dari kelas 11 A1 nomor absen 30. Pada video kali ini, saya akan menampilkan pembahasan soal-soal sistem rangka dan tulang beserta pembelahan sel. Pada soal pertama, saya akan membahas mengenai pembelahan sel. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh, terutama jaringan yang masih muda. Sementara, meiosis terjadi pada sel-sel kelamin untuk reproduksi secara generatif. Perbedaan antara keduanya adalah pada pilihan jawaban, yang pertama, faktor pembedanya adalah jumlah pembelahan. Pada mitosis terjadi sebanyak 2 kali pembelahan, sedangkan meiosis terjadi 4 kali jumlah pembelahan. Pernyataan tersebut salah karena dalam mitosis terjadi 1 kali pembelahan dan meiosis terjadi 2 kali pembelahan. Dalam mitosis terjadi 1 kali pembelahan disebabkan karena tujuan pembelahan mitosis adalah untuk menghasilkan 2 anakan sel yang jumlah kromosomnya sama dengan induknya. Kemudian, untuk pembelahan meiosis terjadi 2 kali karena tujuannya adalah untuk menghasilkan 4 sel anakan yang kromosomnya setengah dari induknya, yang fungsinya untuk mempertahankan jumlah kromosom pada zigot menjadi diploid. Selain itu, proses pembelahannya terjadi pada sel gamet dan terjadi sebanyak 2 karena pada pembelahan pertama belum bisa memisahkan kromosom yang terdapat pada sel tersebut, sehingga sel harus melakukan proses meiosis kedua. Faktor pembeda kedua yaitu jumlah sel anak. Pada mitosis, jumlah sel anaknya adalah 2 sel, sedangkan pada meiosis jumlah sel anaknya adalah 4 sel. Jumlah sel pada mitosis sebanyak 2 karena sel induk menyalin atau mereplikasi kromosomnya, lalu membagi kromosom yang disalin secara merata ke dalam 2 inti sel anak. Dengan demikian, setiap sel memiliki jumlah dan jenis kromosom yang sama dengan sel induk. Kemudian, pada pembelahan meiosis, dibutuhkan 2 gamet, satu dari setiap orang tua untuk menghasilkan 1 keturunan. 2 gamet itu bersatu untuk membentuk 1 sel diploid yang disebut zigot. Masing-masing sel anakan yang dihasilkan dari pembelahan meiosis memiliki setengah jumlah kromosom dari sel induk. Sel anakan yang dihasilkan disebut haploid karena jumlah kromosomnya adalah N, maka menghasilkan 4 sel anakan. Faktor pembeda yang ketiga adalah interkinesis. Interkinesis bisa disebut juga dengan interfase 2, adalah periode istirahat yang dimasuki sel-sel dari beberapa spesies selama meiosis antara meiosis 1 dan meiosis 2. Membran inti di masing-masing sel terbentuk kembali di sekitar kromosom, dan pada beberapa sel spindel hancur dan kromosom mengendur. Dan tidak ada replikasi DNA yang terjadi selama interkinesis. Jadi, interkinesis ini hanya terjadi pada meiosis dan tidak terjadi pada mitosis. Pernyataan yang keempat adalah perbandingan sifat sel anakan dengan sel induk. Untuk mitosis, selnya identik, sedangkan meiosis selnya tidak identik. Hal ini disebabkan karena kromosomnya. Sel anakan memiliki genetik dan jumlah kromosom yang sama dengan sel induk pada mitosis, sedangkan pada meiosis, sel anakan memiliki jumlah kromosom yang setengah dari sel induknya. Faktor pembeda yang terakhir yaitu pindah silang gen pada kromosom. Pindah silang gen pada kromosom ini hanya terjadi pada meiosis karena pindah silang gen berkontribusi pada keragaman genetik gamet dan dengan demikian pada generasi berikutnya. Dan keragaman genetik ini diperlukan pada meiosis sedangkan mitosis tidak memerlukannya. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Perbandingan sifat sel anakan dengan sel induk, mitosisnya identik sedangkan meiosis tidak identik. Soal yang kedua adalah mengenai sistem rangka dan tulang. Perhatikan gambar berbagai tulang manusia berikut. Tulang penyusun rangka apendikular ditunjukkan oleh nomor. Rangka apendikular adalah bagian dari sistem rangka manusia yang terdiri dari tulang-tulang yang menyusun anggota gerak tubuh. Rangka apendikular meliputi gelang bahu, anggota gerak atas, gelang panggul, dan anggota gerak bawah. Gambar nomor 1 menunjukkan tulang anggota gerak bawah yaitu kaki. Gambar nomor 2 menunjukkan tulang dada. Gambar nomor 3 menunjukkan tulang tengkorak. Gambar nomor 4 menunjukkan anggota gerak atas atau tangan. Gambar nomor 5 menunjukkan anggota gerak atas yaitu telapak tangan. Dan gambar nomor 6 menunjukkan tulang belakang. Pada soal, yang termasuk dalam rangka apendikular adalah gambar yang 1, 4, dan 5. Jadi jawabannya adalah A. Soal yang terakhir adalah perhatikan gambar anak penderita polio berikut. Berdasarkan gambar, gejala yang dapat terjadi akibat serangan virus polio adalah serangan virus polio dapat merusak sistem saraf dan otot tubuh penderitanya sehingga dapat berisiko terjadi kelumpuhan, sulit bernafas, atau bahkan kematian. Pada gambar tersebut, kita bisa melihat bahwa ukuran kaki yang sebelah kiri lebih kecil daripada yang sebelah kanan dan ada pelemahan yang terjadi di kaki kiri, sehingga
kakinya terlihat tidak tegak. Kondisi yang ada pada gambar menunjukkan gejala atrofi otot. Atrofi otot adalah kondisi ketika massa otot menyusut atau menipis sehingga jaringan otot hilang. Gejala atrofi otot adalah penurunan massa otot, salah satu anggota tubuh lebih kecil dari yang lain, mati rasa, kelemahan, dan kesemutan pada anggota tubuh. Jadi jawabannya adalah B. Sekian video pembahasan soal biologi tentang sistem rangka dan tulang beserta pembelahan sel. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.